Oke, ikut di sini. Hari ini saya akan membahas tentang salah satu masalah yang sering muncul di sebuah perusahaan yang sudah multinasional, yaitu pentingnya berbahasa bahasa Indonesia dalam sebuah perusahaan. Apa pokok penting dari permasalahan ini? Dan apa solusinya? Mari kita simak ulasannya, simak videonya, dan jangan skip video ini agar kita tahu dan paham pentingnya berbahasa bahasa Indonesia. Check it out. Di sini saya sudah pelajari dalam kehidupan saya sehari-hari dalam bekerja di perusahaan GGF yang sudah multinasional dan menjaring tidak hanya pasar lokal bahkan pasar mancanegara. Seperti yang sekarang kita tahu, ada banyak perusahaan di Indonesia yang sudah multinasional menggunakan bahasa asing seperti bahasa Inggris karena beranggapan bahwa bahasa Inggris ini adalah bahasa internasional. Pada dasarnya, tidak ada ketentuan yang kuat atau baku bahwa bahasa Inggris ini adalah bahasa internasional. Kenapa saya katakan seperti itu? Ya, karena tidak ada aturan resmi atau misal sidang yang mengundang berbagai negara untuk menentukan bahasa Inggris atau bahasa lain sebagai bahasa internasional. Tapi ya seperti yang kita tahu semua dan akui bahwa bahasa Inggris itu ya bahasa internasional. Kenapa demikian? Awal mulanya adalah dimulai dari abad ke-19, Inggris mendominasi dalam kolonialisme. Bahkan hampir menguasai seperempat belahan dunia pada saat itu. Pada abad ke-20, masa kelam terjadinya Perang Dunia I dan II, lagi-lagi Inggris dan Amerika Serikat mendominasi dalam kolonialisme, bahkan globalisasi dan teknologi, hingga berlanjut ke abad 21 di era digital saat ini. Oleh karena itu, bahasa Inggris semakin tak tergantikan dalam komunikasi internasional. Di dalam dunia bisnis global, penggunaan bahasa Inggris sudah menjadi hal yang umum terutama di perusahaan multinasional yang sudah beroperasi di Indonesia. Namun ketika penggunaan bahasa Inggris lebih dominan dalam komunikasi internal, muncul tantangan baru bagi karyawan yang kurang fasih dalam berbahasa Inggris. Mereka kesulitan memahami arahan pekerjaan, merasa terkesampingkan, dan akhirnya berdampak pada kinerja tim serta menurunkan produktivitas perusahaan itu sendiri. Lalu, bagaimana cara mengatasi dampak yang ditimbulkan dari penggunaan bahasa Inggris tersebut? Yang pertama, bahasa Indonesia itu adalah bahasa resmi negara yang diakui dalam undang-undang dan menjadi alat pemersatu seluruh karyawan dari berbagai latar belakang suku dan budaya, sehingga lebih kompak dan solid dalam bekerja. Yang kedua, meningkatkan pemahaman dan efektivitas kerja karena semua karyawan dapat mengakses informasi dengan jelas dan tidak mengalami hambatan bahasa, sehingga apa yang diinstruksikan akan diaplikasikan sebagaimana mestinya. Yang ketiga, membangun lingkungan kerja yang inklusif, di mana karyawan merasa dihargai dan dapat berkontribusi secara maksimal tanpa terbatas oleh kemampuan bahasa asing. Namun, tidak dapat dipungkiri di era globalisasi ini, perusahaan juga tetap perlu menggunakan bahasa asing dalam beberapa konteks, seperti berkomunikasi dengan klien internasional atau dokumen resmi tertentu. Oleh karena itu, berikut langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh suatu perusahaan. Yang pertama, gunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa utama dalam berkomunikasi internal. Dalam tanda kutipnya internal ya, termasuk dalam rapat, email, atau dokumen internal lainnya. Jika ada dokumen yang harus menggunakan bahasa asing, sediakanlah terjemah resmi dalam bahasa Indonesia agar dipahami oleh karyawan perusahaan itu sendiri. Yang kedua, berikan pelatihan bahasa asing secara bertahap kepada karyawan yang membutuhkannya, seperti contohnya bagian pemasaran atau bahkan bagian kecil dari perusahaan yaitu engineering. Kenapa bagian kecil pun saya anggap perlu? Karena alat-alat modern yang digunakan oleh perusahaan untuk proses produksi pada bagian-bagian mesin atau nama komponen atau cara mengoperasikannya banyak menggunakan bahasa asing sehingga tidak bingung nantinya ketika membaca arahan dari buku besar dari alat produksi itu sendiri.
Itulah pentingnya pelatihan bahasa asing kepada tenaga kerja agar mampu beradaptasi dengan tuntutan global tanpa merasa terpinggirkan karena merasa tidak bisa berbahasa asing. Yang ketiga, buatlah kebijakan bilingual yang seimbang, di mana bahasa asing digunakan hanya ketika benar-benar diperlukan, sementara bahasa Indonesia tetap menjadi bahasa kerja utama. Yang keempat, dukung budaya komunikasi terbuka dengan mendorong karyawan untuk memberikan masukan terkait hambatan yang mereka hadapi ketika bekerja, sehingga perusahaan dapat mencari solusi yang lebih baik. Kesimpulannya, dengan langkah-langkah ini perusahaan dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih inklusif dan produktif tanpa mengorbankan kebutuhan akan bahasa asing dalam bisnis global. Mari kita jadikan bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu yang memperkuat kerjasama tim, sekaligus mempersiapkan karyawan menghadapi tantangan-tantangan di tingkat internasional. Inilah sedikit saran dari saya bagi perusahaan di Indonesia untuk dan demi menjaga identitas kita sebagai warga negara asli Indonesia guna meningkatkan kompetensi kita dalam bekerja, sehingga dapat memakmurkan SDM kita sendiri dan membangun komunikasi yang lebih baik dengan bahasa Indonesia. Sekian dari saya, Iko Nadian Saputra. Jika ada saran atau masukan dari Anda tentang pentingnya bahasa Indonesia, silahkan coret-coret kolom komentar di bawah, agar kita dapat menambah wawasan kita semua. Sedikit kata dari saya, janganlah lupa untuk selalu mengosongkan gelas agar kita dapat menerima hal-hal baru yang akan membuat kita menjadi manusia yang lebih berwawasan. Thank you for watching. See you next time. Bye.